Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'mihil mutawatirah wa ayatihil mutakatirah wa minabihil ghamirah. Wassalatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi amin wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi bil Mustafa dalil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidun qawlaini wa taqalain. Muhammadun sayyidun qawlaini wa taqalain wal fariqaini min urbin wa min ajamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salli wa sallim wa barik alaihi innatul qabul bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan al-marhumah Ummiyah Jahmaisah binti Haji Kiman. Ighfir dunubaha wastar uyubaha wa al-qabraha
rawdatun min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, asatidz wal ustadzat yang mohon maaf tidak ditata satu persatu di antara beliau. Kita doain guru-guru kita yang hadir, mata'anallahu bitul hayatin. Sahibul bait, sahibul rahmah, sahabat saya Abang Haji Hashim dengan Mpok Hajah Jamilah. Ini teman dari Bujangan, Pak. Alhamdulillah masih nyambung ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, jamaah majlis takziah, majlis takziah malam 40 ya, 40 hari dari Umi almarhumah. Kalau sudah duduk di majlis yang semacam ini, maka insya Allah yang pertama manfaat buat yang meninggal, yang kedua manfaat buat keluarga yang ditinggal, dan yang ketiga insya Allah manfaat buat calon-calon yang meninggal. Saya ulangi, yang pertama insya Allah manfaat buat yang mati, amin. Yang kedua manfaat buat keluarga yang tinggal mati, amin. Yang ketiga manfaat buat calon-calon mati, amin. Kalau mana yang ketiga aminah takut-takut. Buat almarhumah Umi yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah bimakna yakin pada malam hari ini beliau gembira dan tersenyum di hadapan Allah. Kenapa? Karena mendapatkan hadiah yang paling istimewa. Itu yang disebut oleh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau katakan, afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-sadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Hadiah yang paling keren, hadiah yang paling istimewa yang bisa diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia, beliau katakan yang pertama as-sadaqatu, sedekah. Maka kalau kita udah punya orang tua meninggal, kita masih bisa memberikan mahkota, kita masih bisa memberikan hadiah dalam bentuk sedekah. Jadi setiap kita sedekah, niatin tuh buat baba mamanya kita. Amin apa? Amin. Pada ngeliatin mobil wae sudah norak banget. Hari Jumat atau duit 50.000 niat sedekah buat baba sama emak. Amin. Ya 25.000 buat baba, 25.000 buat emak. Amin. Jangan 2.000. Sedekah dari 2.000 hari Jumat. Baba ngeliatin kan. Gue lagi hidup, boro-boro bagi duit, mati 2.000 dibagi 2 mbak lu. Pak, halo. Di Sawangan tempat saya hari Jumat sedekah 2.000 udah kagak diterima, malaikat udah enak banget dari surga. As-shadaqatu, sedekah buat orang tua, itu termasuk mahkota dan hadiah yang paling istimewa. Hari ini ada nggak sodakohnya keluarga buat almarhumah? Ada. Ntar belum keluarin. Ada nih air. Air udah. Ntar makanan belum lagi, kue-kue betul kan? Madang dah. Ada mana kita? Madang. Kata orang Sawangan norak amat ke Madang acara. Sedekah. As-shadaqatu, apalagi wal istighfaru,
beristighfar ini termasuk hadiah yang utama yang bisa diberikan dari orang hidup kepada yang sudah mati. Wal istighfar, apalagi wad du'a'u lahu, mendoakan. Wal hajju anhu, kalau dia belum haji dibadalkan haji. Ente nggak usah nanya apakah itu nyampe. Nabi udah ditanya dulu sama sahabat. Antum nggak usah bikin buku putih untuk menjawab. Nabi udah jawab. Sahabat nanya, hal yasilu dzalika ilaihim, wahai baginda Rasul, apa nyampe itu sedekah? Apa nyampe itu istighfar? Apa nyampe itu doa? Apa nyampe itu badal haji? Apa nyampe itu bacaan surah Yasin, tahlil dan zikir buat orang yang sudah meninggal dunia? Nabi jawab, nah, nyampe. Bahkan orang yang dikubur itu, yang diistighfarkan, yang disodakohkan, yang didoakan, dia gembira, kata Nabi. Gembiranya Nabi yang umpamakan, kama yafrahu ahadukum bitabqi idza uhdiya ilaihim. Gembiranya seperti orang yang lagi hidup, bang, ujug-ujug dapat hadiah, girang apa orang? Kita lagi hidup nih, ujug-ujug dapat hadiah, girang apa enggak? Girang. Bang Haji Hasim punya bini, ada bini berapa? Bini ada berapa? Baru satu. Dulu juga ya? Ya, dia punya bini namanya Mpo Hajah Jamilah. Mpo Hajah Jamilah ulang tahun ntar malam nih, jam 12 malam dicolek-colek sama Bang Haji Hasim. Kata Bang Haji Hasim, saya bangun, saya melek tuh bininya. Ada apa papa? Kan gitu. Selamat ulang tahun sayang. Bini digituin senang gak kira-kira? Selamat ulang tahun sayang, kata dia, yang ke-70. Sono ya. Itu bini, ada perempuan kan? Ada. Itu perempuan, bini diucapin selamat ulang tahun nama lakinya tengah malam. Senang apa gak kira-kira? Girang gak kira-kira? Ditambahin mas 2 kilo sama dia. Pingsan tuh bini. Kita lagi hidup dapat hadiah girang. Nabi umpamakan, kama yafrahu ahadukum bitabqi idza uhdiya ilaihi. Maka hari ini insyaallah almarhumah Umi tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gembira, sudah dikasih istighfar, sudah dihadiahkan Al-Qur'an, sudah dihadiahkan sholawat, sudah dihadiahkan apalagi tadi sedekah, ya. Alhamdulillah. Inilah keuntungan kita dan termasuk Umi karena punya keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah ala Maturidiyah. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita doakan almarhumah husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih buat yang mati. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah ada syekh yang bernama Ibrahim Az-Zayyad. Siapa namanya? Ibrahim Az-Zayyad. Kata beliau, orang kalau udah mati, orang kalau udah meninggal jangan disedihin yang berlebihan. Orang yang sudah meninggal dunia jangan ditangisin yang overdosis, yang berlebihan. Sebab kenapa, kata beliau, orang yang meninggal itu udah selamat dari 3 perkara. Orang yang meninggal itu udah selamat dari 3 hal. Jadi yang kudu disedihin yang masih hidup. Yang pertama, orang yang meninggal itu, kata Ibrahim Az-Zayyad, dia sudah selamat bertemu dengan malaikat maut. Udah aman Umi udah aman. Almarhumah udah aman. Tinggal yang di pinggiran itu bagaimana kira-kira? Bagaimana malaikat besok nih? Ketemunya ceberut, senyum, apa langsung digambarin sama malaikat? Tuh, almarhum udah selesai, Pak. Tinggal kita yang masih hidup nih. Betul? Yang kedua, kata Ibrahim Az-Zayyad, orang yang meninggal dunia itu sudah selamat dari sakitnya sakaratul maut, kata beliau. Sampai di dalam sirahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau minta kepada Allah, ya Rabb, jangan kau tumpahkan sakitnya sakaratul maut kepada umatku, cukup aku yang merasakan. Almarhumah udah aman, ya kan?
Nah, tinggal yang belah sini bagaimana kira-kira. Makanya sampai ada doa Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Udah selesai Pak, udah aman. Tinggal yang hidup bagaimana? Ada orang ruhnya dicabut dari jempol kakinya, nyangkut di dengkul 2 minggu. Ya. Dibetot lagi nyangkut di dada 2,5 bulan. Ditarik lagi nyangkut di leher nambah sebulan. Rumah sakit Gatot Subroto nolak, Cipto nolak, Fatmawati nolak, Maya Pada tuh yang setelah Singapura di Karangtengah Lebak Bulus nolak, terbang dibawa ke Singapura. Kempon udah hilang 200 meter. Mati kagak, hidup kagak. Dibawa pulang ke Kembangan. Temennya ada rese. Apa kata temannya? Gebukin aja pakai daun kelor. Begitu sebenarnya. Ada yang parah lagi, temennya ngomong bisikin. Cokokin aja tanah kuburan kaumnya. Begitu sudah. Na'udzubillah. Ada orang yang sakaratul mautnya sampai model begitu. Umi almarhumah sudah selesai, tinggal kita saudara-saudara. Makanya orang yang meninggal dunia jangan pernah sampai ditinggali dengan sedih yang berlebihan. Yang harusnya disedihkan adalah kita, bagaimana besok nasib kita, betul? Yang ketiga kata Ibrahim Az-Zayyad, orang yang meninggal dunia itu termasuk Umi almarhumah sudah selamat dari matinya su'ul khotimah. Insya Allah Umi almarhumah husnul khotimah. Tinggal kita ini bagaimana besok. Ada yang mati di Cinere tinggal tengkorak doang, sekarang belum jelas urusannya. Iya. Ya kan? Keluarga. Kalau macam-macam kalau begitu. Kita bagaimana besok mati kita nih? Ya, ada yang mati tarik-tarikan sama biang lele. Dia yang ketarik, malah nyumpek di lubur sudah ketemu maghrib. Ya. Sawangan di sini insya Allah lebih parah. Jadi insya Allah almarhum sudah selamat. Amin ya robbal. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Wa sallam bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badr ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Sallimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahli badr ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ala yasin Habibillah. Yang kedua insyaallah manfaat buat keluarga almarhum atau almarhumah. Amin ya robbal. Amin. Oleh karena itu buat keluarga yang ditinggalkan, baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bi ba'da mautihima. Ya Rasulullah,
adakah sesuatu yang saya berikan sebagai tanda saya berbakti kepada kedua orang tua saya ba'da mautihima, setelah dua-duanya meninggal? Nabi jawab, na'am, ada wahai sahabatku, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wa silaturrahmi allati la tusalli ila bihima wa ikramus sadiqihima. Orang tua yang sudah meninggal, anak-anaknya masih bisa memberikan kebaikan, masih bisa memberikan sesuatu yang dalam bentuk pengabdian dan birrul walidain, sekalipun sudah diwafatkan kedua orang tuanya. Inilah posisi orang tua. Maka di dalam beberapa ayat merupakan ranking kedua setelah beriman kepada Allah. Yang kedua adalah berbuat baik kepada orang. Ternyata berbuat baik kepada orang tua bukan hanya masih hidupnya, saudara-saudara. Beliau sudah di alam barzah. Baginda Rasul memberikan garansi, sekalipun bapak ibu sudah wafat, anak masih bisa memberikan kebaikan. Yang pertama, as-salatu alaihima. As-salatu bimakna ad-du'a. Bapak udah mati puluhan tahun, umur kita masih ada, jangan pernah lewat baca doa buat kedua orang tua. Minta kaya boleh kelewatan, minta selamat boleh lewat, tapi doa setiap setelah sholat jangan pernah lewat doa buat kedua orang tua. Amin, insya Allah. Wal istighfaru, ya, kemudian beristighfar, minta ampun kepada Allah buat kesalahan daripada kita punya orang tua. Wa infadu ahdihima min ba'dihima, menyampaikan apa yang merupakan janji-janji beliau, wasiat-wasiat beliau, cita-cita beliau, harapan-harapan beliau yang dulu masih hidup kita nyaksiin. Gue pengen begini, gue pengen begono, ya, gue pengen ini dan itu. Atau barangkali dia punya urusan dengan tetangga, dengan saudara, punya utang dan lain sebagainya, kemudian segera ditunaikan. Kemudian cita-citanya, harapan-harapannya, janji-janjinya diterusin sama anak-anaknya. Ini termasuk kebaikan yang bisa diberikan dari anak kepada kedua orang tua. Apalagi wasilaturrahmi allati la tusallu ila bihima, menyambung silaturahim yang dulu waktu masih hidupnya pernah dibangun oleh ibu kita, pernah dibangun oleh bapak kita. Begitu beliau meninggal dunia, kita lanjutkan silaturahimnya. Ini termasuk kebaikan. Dulu emak almarhumah Ummi Hajah Aisyah, ya, lagi hidupnya, ya, Ustaz Haji Hashim, Ustazah Jamilah menyaksikan, ya, emak rajin mau silaturahminya ke sana, apalagi mau lebaran, apalagi mau puasaan misalnya gitu kan. Nah, wafat sudah beliau, dilanjutkan silaturahim. Ini termasuk kebaikan yang bisa dilakukan dari anak kepada orang yang sudah meninggal dunia. Wasilaturahmi allati la tusalli wa ikramus shadiqina, memuliakan orang-orang yang pernah dimuliakan oleh almarhum atau almarhumah. Dulu bapak kita, emak kita ngelihat dia hormat banget dengan si fulan itu. Mungkin karena usianya, mungkin karena ilmunya, mungkin karena jasa apa kita nggak tahu. Begitu beliau meninggal, orang yang dulu dihormati oleh ibu dan bapak kita, beliau sudah meninggal, diteruskan sama anak-anaknya. Ini termasuk birrul walidain ba'da mautihima, setelah wafatnya kedua orang tua. Masya Allah. Termasuk pada malam hari ini, ya, menyambung silaturahim. Kalau Bang Hasim dengan Po Aja Jamila keliling satu-satu ke teman-temannya kan gak ada waktu, bener gak? Kumpulin 40 hari, CS-CS-nya, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Ini termasuk. Ntar 100 hari bikin lagi, kumpulin bincang-bincingnya, saudara-saudaranya. Nanti setiap tahun bikin haul. Ini pun termasuk dalam rangka apa? Wasilaturrahmi allati la tusallu, diundang guru-gurunya, diundang seniornya, diundang empok abangnya. Ini kesempatannya adalah di forum kayak begini. Di antaranya, ya, kalau kita keliling atu-atu lah, bohong gak amat kita. Ngetor waktu kita kapan waktunya, betul nggak? Undang. Nah, paling nggak setiap setahun sekali bikin haul, undang gurunya, kasih hadiah, girang dia sudah. Undang siapa orang-orang yang pernah dihormati oleh beliau. Ini termasuk allati la tusallu ila bihima. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya,
kita baca selawat buat Umi almarhumah, sebagaimana selawat buat orang tua, bapak dan ibu juga kepada guru-gurunya. Mudah-mudahan beliau tambah gembira pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salat li abi wa rabbi husniha الأستاذ والمعلمين أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين قد أبي وربي حسنها أمي وأرشدني أستاذ والمعلمين الأستاذ والمعلمين. Di zaman Rasulullah ada satu sahabat udah lama gak baca salawat, kemudian tidur. Di dalam tidurnya sahabat ini bermimpi bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi wajah Nabi gak bersahabat. Sahabat menangis dalam mimpinya. Kenapa Rasulullah mukanya suram? Kenapa Rasul wajahnya tidak senyum dengan saya? Kemudian Rasul tegur, sahabat, kau sudah lama tidak berselawat kepadaku. Bangun dia kaget. Setelah itu dia perbanyak terus berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Begitu dia tidur satu malam, dia bermimpi lagi bertemu dengan wajah Nabi kita Muhammad SAW dengan wajah yang cantik, senyum. Ini sahabat bergembira. Apa kata Nabi? Salawatmu memperkenalkan kamu dengan aku, dan salawatmu memperkenalkan kedua orang tuamu kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah kita berselawat hidup di akhir zaman ini. Mungkin orang tua kita, bapak kita, nyak kita, ya, mungkin banyak dosa, betul. Apalagi orang-orang tua kita zaman dulu, mungkin agama belum masuk, pahamnya masih animisme, dinamisme, betul. Masih ngancak tuh, nggak ngancak. Datang ke pohon gede, bawa pisau, ayam sebelah sama telur sebelah, saya di belakangnya. Begitu dia pulang kita sikat. Mungkin banyak dosa, mungkin banyak maksiat. Alhamdulillah kita sebagai putra putrinya hidup di akhir zaman, ketemu dengan ajengan, ketemu dengan guru, ketemu dengan habaib, ketemu dengan kiai, cinta berselawat. Maka selawat yang kita baca, insya Allah orang tua kita yang awam, orang tua kita yang bodoh, orang tua kita yang salah akidahnya sekalipun, orang tua kita yang ahli maksiat sekalipun, salawat kita mudah-mudahan orang tua kita yang semacam itu diraup semua, dirangkul oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Yang terakhir, insya Allah manfaat buat calon-calon yang mati. Ini kira-kira yang duduk hidup terus apa mati kira-kira? Nah, sekarang jujur ya, kira-kira kalau urusan mati yang tuaan apa yang mudaan duluan? Ada yang tahu. Kira-kira kalau urusan mati yang kaya apa yang miskin duluan? Kira-kira kalau urusan mati yang alim duluan apa yang brengsek duluan? Kita pengen yang brengsek mati ya. Ribet banget di kampung, betul ya? Kadang-kadang yang alim yang pada mati duluan, betul gak? Kira-kira urusan mati yang gemuk apa yang kurus duluan? Dulu masih ada penyanyi, masih ingat gak? Dari Pelabuhan Ratu, Buadan gede banget.
yang lagunya begini, oh burung, masih ingat nggak? Siapa namanya? Apa artis Madiono? Gemuk gak badannya? Udah mati belum? Nah, kalau yang gemuk mati, apalagi yang kurus. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Presiden mati, tukang pensiunan mati, menteri mati, tukang teri mati, jenderal mati, tukang sendal mati, mayor mati, tukang kolor mati, gubernur mati, tukang bajigur mati, bupati mati, tukang roti mati, camat mati, tukang tomat mati, RT mati, tukang petek mati, pendengar mati, penceramah mati, mau berhenti keluar penceramah supaya mati. Al-mautu haqqun, jelas ya? Mati itu kebenaran yang tidak bisa ditunda, kebenaran yang nggak bisa ditawar-tawar, kebenaran yang nggak bisa dimundurin, betul nggak? Tadi Ustadz udah baca, Raja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Semua bakal mati, tinggal nunggu giliran doang, betul? Nah, oleh karena itu pada malam hari ini biar ada faidahnya, saya ingin memberikan kiat buat persiapan yang bisa sampai membuat kita bahagia di alam barzah. Mau apa enggak? Ada 7 amalan dunia, ini pahalanya ngocor tuh sampai kuburan. Mau enggak kira-kira? Ini saya baca di dalam kitab Al-Manhaj Sawiyah yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Saya ngaji kepada Abuya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi. Sab'un yajri lil abdi ajrahunna bihi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi man 'allama ilman au ajra nahran au hafara bi'ran au gorosan nakhlan au bunia masjidan au warasa mushafan au taraka waladan yastaghfiru lahu. Ada 7 amalan dunia yang kita kerja ini ternyata sampai bisa pahalanya netes terus, ngocor terus, ngalir terus sampai kuburan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang ngajarin ilmu. Mau ngajar formal kek, mau ngajar non formal kek, selama itu manfaat, orang pakai amalannya. Nih si guru udah mati, dia berbuat dengan tidak mengurangi pahala itu si murid, pahalanya dapat terus buat si guru. Amin ya rabbal alamin. Maka banggalah yang jadi guru, maka banggalah yang punya anak jadi guru, apapun gurunya, selama itu ilmu yang berfaedah dan manfaat, maka dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ilman. Yang kedua, au ajra nahron, orang yang buat aliran sungai. Begitu dibuat sungai, bikin solokan air mengalir, dibuat irigasi, dibuat cocok tanam, dibuat masak, dibuat mandi. Tuh yang bikin kali orangnya udah mati, airnya masih ngalir sampai kuburan, dapat pahala terus. Amin ya rabbal alamin. Ini kerjaan orang dulu. Orang sekarang mah kali diurung, dijual, parahan lagi orang. Bukan cuma diurung, sampai saya tuh dijual, saudara. Betul. Apakah kemudian hadis ini expired? Ya, apakah hadis ini udah bangkrut? Karena dipikir gimana bikin sungai kayak gini, gimana bikin selokan? Ada makna kias, ya, ada makna kias. Di kampung kita air kalau ngantong kelamaan jadi penyakit. Hujan gede dikit rendem. Akhirnya warga dengan ulama, RT RW, kemudian ketua lingkungan dan sebagainya
bergabung membuat support, kemudian masyarakat menghibahkan tanahnya 20 cm dibuat parit, au ajron nahron. Begitu hujan air kagak banjir, kagak ngantong, ini pun au ajron nahron. Sallu ala Muhammad. Ini boro-boro ngasih tanah 10-20 cm, yang ada aja diangsok. Dulu gua lewat sini kayaknya lega banget, itu jadi dapur sekarang. Di Depok, di sini mah insya Allah lebih parah. Au ajron nahron. Apalagi yang kedua, yang ketiga, au haparo bi'ron, orang yang gali sumur. Lihat dibuka di kitab ya Al-Manhaj Sawi ya. Orang yang gali sumur, Pak, sumurnya bening ya, nggak pernah kering. Orang ambil buat masak, buat mandi, buat nyuci ya. Yang gali sumur mati, itu pahalanya dapat terus, saudara-saudara. Ya Allah, saya ngalamin zaman masih bocah di kampung dulu, sumur di luar, Pak. Ngalamin nggak, Pak? Ya. Sumur di luar. Ya, dulu kan namanya dusun-dusun begitu. Ya. Orang tuh satu dusun bisa 2 RW, bisa 3 RW. Lari ke situ semua, Pak. Ngambil air di situ semua. Buat mandi, buat nyuci, buat masak. Pakai senggot, lu tidak senggot? Ya. Sekarang nggak pakai senggot. Pakai senggot tuh bambu petung dipalangin begini. Di belakangnya beban, di depannya bak, diangkat, serah, begitu. Itu namanya senggot. Di luar, di kampung, saudara-saudara, itu yang gali sumur udah mati orangnya, tapi airnya masih diambil terus, itu yang gali dapat terus pahalanya. Alhamdulillah. Sekarang sumur di mana? Apa kemudian nggak dapat? Masih bisa beli paralon, taruh keran di luar. Begitu bocor, ayam minum, kucing minum, dapat pahala, saudara-saudara. Musim becek, nenek-nenek minta air buat cuci kaki, dapat pahala. Tukang ketoprak minta air buat cuci ringkoknya, dapat pahala, saudara-saudara. Udah punya belum keran model begitu? Kalau belum, besok pagi-pagi beli paralon yang rame, saudara. Oh, ya. Man allama ilman, au ajr nahron, au haparo biron. Ini yang ketiga, au gorosan nahlan, orang yang tanam pohon korma. Pohon korma berkembang berbuah. Begitu berbuah jatuh diambil orang dimakan, yang nanam terdapat pahala. Dimakan kampret, dimakan burung, dimakan kelelawar. Begitu panen kan dijual semua, dibagi saudara-saudara yang lain, dibagi tetangga, yang nanam dapat pahala, saudara-saudara. Nahlan bukan berarti pohon korma saja, pohon-pohon yang produktif. Rambutan, cepedak, duren, nunggu, manggis, duku, apa lagi? Jambu lagi, bling-bling, cepedak, saudara-saudara. Tuh, orang-orang dulu begitu dia tanam. Dia gak pernah mikirin buat dia, buat tanam. Entah siapa yang makan, gak apa-apa, nanti anak cucu gue yang makan. Begitu orang-orang dulu, betul gak? Iya, orang sekarang mikir, kalau gue tanam sekarang gue gak makan. Emang bakhil, saudara-saudara. Kita dulu di kampung, bapak-bapak, saudara-saudara, saya ngerasain nonton layar tancap, nutur duren, saudara-saudara. Nonton layar tancap, pulang dari Cipedak, betul gak? Begitu dapat, yang punya gak marah. Dia seneng bisa dimakan sama orang lain. Emang dia nanamnya buat apa? Buat ibadah, saudara-saudara. Orang sekarang beda. Dia punya durennya diikat, saudara-saudara. Benar nggak sih? Diikat, saudara-saudara. Dulu kita nggak dapat duren, dapat kembang yang namanya karuk, saudara-saudara. Iya, dapat seprencokan, ditumis buat sarapan pagi, keren banget. Orang sekarang duren diikat, dia tahu kembang duren mahal, sekilo 65.000. Akhirnya duren diikat, dipasang jaring, mampus kita nggak berani apa-apa. Benar ya kira-kira? Iya. Dulu kita nggak dapat durennya, nggak dapat karuknya, masih dapat madunya bang di ringkok tuh. Mantap bener, ya nggak? Iya, madu duren. Kuning kemerah-merahan, beset, mantap itu. Bang Haji Hasim kesiangan, orang-orang jam 5, dia setengah 6 baru nyari. Nah begitu dia dapat nih mangkoknya cakep banget, nih kuning kemerah-merahan, dia pikir madu durian. Begitu beset bawa perpus sudah dikencingin sama teman-teman. Alami Bang Haji. Nah, pokoknya ketawanya kenceng, dia yang kencingin itu dulu. Nih saudara.
au gorosan nahlan. Nih, masih ada waktu kita tanam pohon. Nah, ini ada pohon rambutan. Saya menanam Bapak Jasim. Misalnya dia mati misalnya. Nah, berkembang terus berbuah, dimakan anak bini, dibagi saudara-saudaranya. Ya, ada yang dimakan kampret iseng-iseng, dapat pahala tuh kampret saudara-saudara. Ini kita kadang-kadang punya rambutan binjai, taruh paling black. Wah, jam 10 tarik gombrang. Musir apa? Musir kalong, suka kata kampret loh. Itu saudara-saudara. Itu dimakan binatang bukan tidak ada nilai itu saudara. Au gorosan nahlan. Apalagi au bunia masjidan. Orang yang membangun masjid ini sudah vakum semua. Walaupun cuma sepaku 2 kilo di masjid itu, kita mati dipakai tempat ibadah, itu pahala itu dapat buat kita. Apalagi au warasa mushafan. Nah ini kita orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, al asy'ariyah wal maturidiyah ala nahdlatul ulama. Kadang-kadang 7 hari, 40 hari, 100 hari bikin haul, kita bikin maipus hari ada, kita bikin yasin betul, dipakein foto, ya pokoknya lengkap dah seperti yang kita udah tahu. Ini bukan iseng-iseng Pak saudara-saudara. Ini bukan asal-asal. Ini bukan iseng-iseng kerjaan orang Jakarta Barat, bukan. Ada hadis Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bikin 100, ada yang bikin 500, tergantung kemampuan keluarganya. Ada yang bikin sampai 1000. Ya, orang yang talis mau dibagiin satu-satu. Niatnya buat apa? Niatnya itu Quran dibaca, nanti pahalanya buat orang yang diwakafkan itu saudara-saudara. Awarasa musafah. Itu saudara-saudara. Ya. Atau kita Ramadan beli Quran 20, kita sebar ke musola. Dibaca Ramadan kita dapat pahala. Begitu kita mati masih dibaca terus, itu pahalanya ngalir saudara-saudara. Apalagi kalau di Mekah Madinah, betul? Ya, saya baru pulang kemarin tanggal 27 Juli ya. Ya, Masya Allah di Mekah Madinah kalau kita umrah, kalau kita haji itu sampai berkontainer saudara-saudara Quran orang para wakaf, betul? Iya, mungkin ada Qurannya orang Kembangan di Madinah atau Mekah. Masih ada Quran dibaca orang yang udah mati saudara-saudara. Ini dapat pahala terus. Aw warasa mushaf. Yang terakhir, aw taroka waladan yastaghfiru lahu. Orang yang hidupnya meninggalkan anak yang selalu beristighfar. Walaupun dia sudah bertahun-tahun di alam barzah, di buminya kuburan, anaknya beristighfar, itu termasuk pahala yang tidak pernah berhenti. Kita doakan, mudah-mudahan ya, Mpok Haji Jamilah, ya dengan Bang Haji Hashim, dengan anak-anak yang lain, cucu menantu semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu beristighfar buat umi dan orang tuanya. Semoga orang tua selalu berbahagia. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum minal amwat fa in kanat khairan istabsyaru biha. Sesungguhnya amal perbuatan orang-orang yang masih hidup di dunia Allah perlihatkan kepada orang yang sudah mati, saudara-saudara. Apabila yang hidup melakukan kebaikan istabsyaru biha, maka orang tersebut gembira, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu umi udah meninggal, anak-anak tambah akur, amin. Begitu umi udah meninggal, anak-anak tambah guyub, amin. Begitu umi udah meninggal, kebaikan-kebaikan yang dibangun, maka umi akan tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal wa ma lana
وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل الفناء والحلال يا الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم السلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على نور الأنوار وسيل الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب الأسرار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأحيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم يا دافع الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير الورثة واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العاسية حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نستودعك إيماننا في حياتنا وعند مماتنا وبعد مماتنا فاحفظه علينا إنك على كل شيء قدير اللهم يا مؤنس كل قريب ويا صاحب كل وحيد ويا ملجئ كل خائف ويا كاشف كل كربة ويا عالم كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا حاضر كل ملئ يا حي يا قيوم نسألك أن تكتف رجاءك في قلوبنا حتى لا يكون لنا هم ولا شكر غيرك وأن تجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا ومن الشر عبئنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريض والجبار أنيل والزئين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقمنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك السميع الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih, salam hormat Bang Haji Asim dan Bu Haji Jamilah yang telah memberikan kesempatan saya silaturahmi. Dulu saya masih kuliah, ya pernah ke sini, alhamdulillah sekian tahun masih bisa ke tempat ini. Ini tadi doa, bukan doa wahbah, nanti ada lagi doa untuk almarhum, ya. Ini doa karena tadi beliau minta dibacain doa juga, ya buat Umi dan kita semua. Jadi setelah ini nanti masih ada doa terakhir. Doa wahbah, doa arwah ya. Belum doa arwah belum kan? Nah, ini baru doa untuk umum saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam hormat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.